Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadabbur surat Al-Lahab. Dinamakan juga dengan surat Tabbat, karena surat itu diawali dengan Tabbat. Dinamakan juga dengan surat Al-Masad, karena kalimat Al-Masad terletak ditemukan di dalam surat tersebut. Yang unik dalam surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, bahwa di dalam surat ini Anda tidak menemukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat pertama sampai terakhir tidak ditemukan satupun nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasannya karena ayat ini diawali dengan Tabbat. Pembicaraan sepenuhnya adalah tentang hukuman dan azab bagi seseorang yang bernama Abu Lahab. Tentu nama yang hina ini tidaklah tepat apabila disebutkan bersamaan dengan nama Allah yang Maha Mulia. Surat yang diawali dengan kalimat Tabbat tidak pantas di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran terpenting dalam surat Al-Lahab, pertama tentang keadilan Islam. Abu Lahab yang nama aslinya adalah Abdul Uzza adalah seorang kerabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah darah dan daging dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika ia menolak kebenaran, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghinakannya melalui surat Al-Lahab. Dan perhatikan kehinaan ini baik-baik. Kehinaan Abu Lahab tersebut di dalam surat Al-Lahab, sehingga membacakan kehinaan itu menjadi ibadah bagi kaum muslimin sampai hari kiamat. Allah berfirman, "Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim." Siapapun yang telah dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada lagi yang bisa memberikannya kemuliaan. Enggak ada yang bisa memuliakannya. Dari sini kita ambil satu kesimpulan penting. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh garis keturunan. Abu Lahab satu garis nasab dengan Nabi SAW. Tapi garis nasab Abu Lahab dengan manusia terbaik sepanjang masa itu sama sekali tidak bermanfaat untuk menghasilkan kemuliaan karena kekufuran Abu Lahab. Jadi sampai saat ini ada banyak orang-orang yang masih memiliki garis hubungan darah dengan Nabi SAW, tapi mereka tidak punya kemuliaan dengan garis darah tersebut. Kemuliaan adalah keadilan Allah, sehingga kemuliaan itu peluang bagi semua. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Sekiranya kemuliaan itu ditentukan oleh satu garis nasab, maka kemuliaan itu akan menjadi peluang segelintir orang. Tapi Allah Maha Adil. Allah bentangkan kemuliaan menjadi peluang bagi semua orang, terlepas nasab, terlepas keturunan. Karena kemuliaan itu terletak dalam satu kata, yaitu takwa. Bukan keturunan Nabi, tapi paling bertakwa, dia mulia. Seorang keturunan Nabi, tapi tidak bertakwa, inilah Abu Lahab. Pelajaran penting kedua dalam ayat yang mulia. Ayat ini turun dan Abu Lahab masih hidup 10 tahun kemudian. Artinya ada waktu yang cukup luas bagi Abu Lahab untuk mengambil kebenaran Islam. Tapi ketika ayat telah menegaskan Abu Lahab akan masuk neraka, maka tertutuplah pikiran Abu Lahab untuk memasuki Islam, padahal waktu di hadapan Abu Lahab terbentang 10 tahun untuk berubah. Waktu yang panjang itu enggak membuatnya melirik kebenaran, apalagi menerima kebenaran, karena Allah telah menetapkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Bisa aja Abu Lahab melanggar ayat, saya masuk Islam, lihat bahwa Al-Quran Muhammad telah dusta. Kata Quran Muhammad saya celaka dan saya masuk Islam. Tapi Abu Lahab tidak bisa melakukan itu. Tidak berpikir melakukan itu. Ini adalah sebuah mukjizat dari Al-Quran.
Di antara pelajaran penting pula dalam surat Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kutukan untuk Abu Lahab juga menjadi kutukan bagi istrinya. Tentu yang paling berperan adalah Abu Lahab. Tapi istrinya betul-betul mendukung dan membantu. Meski Anda bukan pelaku satu kejahatan, tapi ketika Anda turut berperan dalam kejahatan, keadaan Anda enggak jauh berbeda dengan istri Abu Lahab. Pelaku langsung, pelaku utama dari kejahatan adalah Abu Lahab. Tapi ketika sang istri ikut membantu, ikut berperan, maka sang istri pun ikut di dalam kutukan Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah Anda terlibat dalam satu keburukan. Karena Anda akan berdosa dengan perbuatan orang lain disebabkan karena keterlibatan Anda. Cuci tangan sebersihnya dari keburukan. Istri Abu Lahab oleh Allah disebut statusnya dan tidak disebut namanya. Wa imra'atuhu, istri Abu Lahab. Allah sebutkan statusnya tanpa menyebutkan nama, berarti statusnya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpedoman dengan ayat ini memfatwakan bahwa pernikahan orang-orang kafir sah. Sehingga suami istri kafir apabila masuk Islam pada waktu yang bersamaan, pernikahan mereka tidak perlu diulang. Sebab pernikahan orang kafir sah. Buktinya Allah mengakui status istri Abu Lahab. Allah katakan wa imra'atuhu, istrinya. Tentu apabila mereka masuk Islam pada waktu yang bersamaan, istri terlebih dahulu misalnya, atau suami terlebih dahulu misalnya, dalam hal ini terdapat khilafiyah di kalangan ulama. Tapi bahwa mereka masuk Islam pada waktu yang bersamaan, mereka tidak perlu memperbaharui pernikahan. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam.